Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Kali ini mungkin agak spesial buat saya dan juga mungkin buat sahabat beriman semua dimanapun berada, karena kali ini saya berada di tempat kediaman guru kita Pak Ustadz Danu ini. Kita ceritanya nih, para pemirsa dan sahabat beriman, mau ngobrol-ngobrol santai di sini gitu. Kita mau ngulik-ngulik sedikit nih tentang ini saya juga sudah bersama para para sahabat-sahabat beliau, guru kita Pak Ustadz Danu yang zaman di bawah tahun 90 kali ya. Zaman tahun 90-an itu bersama-sama beliau. Wah, ini jadi kita nanti mau mengulik-ngulik sedikit gitu. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa kita contoh nanti dari pembicaraan atau percakapan kami di sini. Oke, sahabat beriman, saya mau sapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak Ustadz, kita udah sama dengan para pendekar dan para penyintas di sini. Kita mau tanya-tanya sedikit nanti dengan beliaunya ini Pak Ustadz. Mohon izin. Mas Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Datangnya berapa? Kemarin jam 4 sore. Khusus ini para penyintas juga ya? Insya Allah. Dan juga saya juga sudah bersama dengan Pak Profesor nih. Izin Pak Profesor, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Prof domisili di Solo. Ya? Ngajarnya di UNS 11 Maret ya. 11 Maret Solo. Oke, di sebelah Pak Prof ada Namanya belum. Namanya Pak Prof siapa? Profesor Nica. Muhammad Nica. Maaf nih Pak. Oke. Saya hanya S1. Cuma pada enggak tahu kan, taunya kan Ustadz Danu kan gitu. Padahal namanya bukan, enggak ada Danu-danunya. Baik, di sebelah Pak Prof ada Kang Denny gitu. Iya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Asli Majalengka ya? Asli Majalengka, sekarang tinggal di Bogor sebetulnya. Bogor atau kan ya. Akang pekerjaan apa kalau boleh tahu Kang? Sekarang ya macam-macam sih dulu ya. Kontraktor lah yang paling lama tuh. Kontraktor itu yang paling banyak dibahas dalam vlognya beliau. Baik sahabat beriman, kita mau bincang-bincang ya, tapi sebelumnya saya mau tanya ini para penyintas. Ini senior saya terus terang ini. Mereka mempunyai luar biasa, power yang luar biasa ini. Pak Prof, bisa diceritakan sedikit pengalaman Pak Prof pertama kali ketemu dengan guru kita Pak Ustadz Danu, Pak Prof? Iya, saya ketemu dengan beliau itu tahun 89 beliau. Waktu itu dikenalkan sama om saya. Nah, itu om saya juga namanya Muhammad Isnaini, tapi panggilannya juga bukan Isnaini. Kalau dipanggil Ustadz Danu itu Greg. Nama beliau Greg. Panggilannya gitu. Jadi sampai sekarang itu yang panggil Greg cuma beliau aja gitu. Saya juga dikenalkan tuh namanya sudah Danu. Padahal saya enggak tahu nama aslinya siapa. Saya panggil Mas Danu gitu. Nah, begitu ini kan iseng-iseng saya tanya. Bos, jenengan asmane sinten toh? Baru pas saya nikah itu, saya nikah, itu baru saya tahu namanya Mas Danu itu. Lengkapnya Insinyur Joko Ismanu Herlambang. Pas menikah ya? Ya pas menikah, karena beliau sebagai saksi di nikah saya gitu. Jadi udah lama waktu itu kan di Megatro kan sebetulnya. Di Karangmuni ya, Karangmuni. Wow, Karangmuni luar biasa waktu itu kan banyak teman-teman dari berbagai universitas kan. Wah, rame. Dan itu kalau saya dengan beliau itu biasanya ya itu enggak kalau mulai main itu mulai jam 8 ke atas malam. Oh malam? Ya, jam 8 malam ke atas itu. Itu boleh diceritain di atas jam 8 malam. Ada yang mainnya itu siang-siang. Itu malah bahaya. Itu beliau luar biasa. Jadi kalau nongkrongnya beliau
Jadi kalau tidak ada, ini kan depan kos-kosan beliau waktu itu kan, itu ada tempat jaga malam, pos ronda ya, pos kamling. Nah, itu sebenarnya enggak usah ada orang jaga di sana, enggak apa-apa, karena tiap hari beliau jaga di situ kan, di depannya itu, di depannya ada di situ. Jadi saya main itu jam 12 sampai ini. Jadi kalau itu yang sampai kuliah saya tiru jam 2 malam, jam 3 malam sampai saya juga pulangnya bareng sama beliau kan. Oh, gitu. Nah, iya, kadang-kadang beliau itu ceritanya lucu-lucu. Nah, itu jam 3 malam itu. Nah, jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Beliau ya ada rahasia. Jadi kan karena beliau itu kan orangnya supel kan. Jadi saking supelnya beliau, itu saya juga kaget. Banyak orang yang tahu beliau. Nah, pada suatu saat habis main dengan saya gitu kan. Dulu beliau pakai mobil, tapi sukanya main pakai motor aja goncengin. Mana? Muter-muter Jogja, ayo. Habis muter-muter Jogja, balik ke rumahnya beliau kan. Itu sudah ditunggu sama adiknya beliau kan. Tadi dicari. Siapa? Cari Danu. Suruh ke sana sekarang. Wah, pusing ya. Langsung, kamu masih enggak ada acara enggak? Bentar ya. Langsung ganti pakai jaket jin itu. Oh iya. Nggak lupa waktu itu karena beliau tuh jago bela diri, double stick masuk ke sini. Selalu double stick selalu ada. Ke sini. Ayo pergi. Wah, pergi. Naik motoran kita. Naik motoran. Mikirnya apa? Dijak ribut. Iya. Kalau beliau kan begitu ada orang yang nyari diskotik kan, wah ini mau berantem nih. Wah itu. Begitu sampai di sana, tunggu dulu 5 menit enggak keluar, kamu langsung pulang. Loh, malah enggak disuruh nyari, malah suruh enggak, langsung pulang gitu. Karena ini bakalan ribut nih. Iya, seperti itu. Jadi yakin sekali dia itu. Begitu masuk ke sana itu enggak ada 10, saya mosok sama teman kan ya. Iya. Enggak ditunggu. Nah, itu 5 menit saya enggak apa-apa, paling 10 menit seperempat jam lah. 10 menit keluar dia. Waduh. Ini enggak jadi tarung dia. Wah. Oh, udah. Loh kenapa? Ternyata yang dicari itu Danu pemain piano. Waduh, kacau. Terus berarti harus minta apa namanya ganti rugi. Wah itu kayak gitu lucu-lucu, ceritanya lucu-lucu. Ada cerita lagi pas rame-rame kita di ini pos ronda itu. Berantem lagi. Hampir. Ceritanya berantem. Kalau ceritain Malah aku lupa, tapi yang di diskotik itu, saya inget itu. Itu inget beneran itu. Itu cerita yang kedua lucu lagi itu. Kan tadi saya ceritakan di depannya ada pos kamling kan seperti itu. Nah, ternyata waktu itu kan maling. Beliau masih sama saya kan seperti itu. Karangmuni itu masih waktu itu tempatnya masih bukan kebun-kebun gitu. Di sebelah timur saya itu masih kebun, enggak ada penghuninya, banyak pohon pisang itu. Wah itu dia enggak kalau begitu ada maling, ada ini pokoknya yang berbau perkelahian itu seneng. Bukan malah dihindari, seneng ya. Wah, ini nih langsung lompat. Wow. Mungkin karena dia saking malamnya ya. Kan jarang juga dia, kadang-kadang kacamata dilepaskan. Saking ada kayak gitu, ada teriak maling kan. Lepas, lari dia. Mana sana? Kebun ini. Lari. Kenapa? Waduh, ini kebangetan bener. Kenapa? Malingnya ketemu? Enggak. Kenapa? Saya jatuh dulu. Kok jatuh? Lupa nggak pakai kacamata saya. Saya itu begitu dia ada kayak ada orang yang mendorong begitu. Sampai dia jatuh. Baru kali itu saya jatuh. Ternyata begitu saya nggak pakai kacamata, saya tamat gitu. Sudah begini. Itu ternyata pohon pisang.
Waduh sih, jadi ceritanya itu, wah itu kalau seperti itu semangat sekali beliau. Itu dua dulu lagi. Kang Denny kira-kira gimana dulu nih? Ini sebagai penyintas nih. Oh iya. Ada yang bagus ini ceritanya nih. Saya awal-awal kenal dengan Pak Ustadz itu tahun 88 kalau nggak salah itu ya. Ya, 88, 89 lah. Kak, bentar Kang. Tahun 88 itu kalau lagu apa yang top waktu zaman itu Kang? 88 itu apa ya? Dedi Dores. Oh, iya. 5 menit lah. Benar penyintas itu. Ya. Awalnya kan kebetulan saya kan saat itu kos di Gang Megatruh tuh, jalan kali orang kuliah. Fakultas Filsafat. 86 saya. Filsafat apa, Kang? Saya ngambilnya Filsafat Barat. Filsafat Barat. Ya, jurusan itu. Jadi pada saat itu kalau pas sore tuh tiba-tiba pakai mobil bak putih, inget aja tuh. Woi, katanya. Carry ya? Zebra. Inget zebra putih. Itu tiap sore pagi, ini siapa sebenarnya itu? Sering lewat, saking seringnya lewat, jadi kenal tuh. Woi, akhirnya lama-kelamaan akhirnya mampir juga. Karena kan sering rame ya. Ya ngobrol biasa. Kebetulan kan di situ kan tempat kos itu banyak tuh orang Sunda, itu ada teman-teman orang Sunda juga di situ lah. Rata-rata Sunda di situ. Kan manggilnya khusus ya ke beliau ya. Iya. Mainnya Mas, beliau Bang gitu. Itu pokoknya itu tempat ngumpul tuh di Megatruh, tempat ngumpul lah. Tiap sore pagi ini akhirnya ya sudah kenal, akhirnya mampir. Sekarang kalau lewat mampir, turun ngobrol. Udah. Saya belum tahu kalau beliau itu pendekar, itu belum tahu itu. Ini pendekar ini maksudnya memang jago, pernah lihat jago berkaya atau Saya ya kagetnya pas keruannya ada apa tadi, double stick. Terus ada single stick. Terus ya? Kalau nggak salah ada foto ini ya, tempat silat atau apa lah. Ulah ini jangan-jangan ini pendekar nih. Dah setelah itu lewat, itulah saat ingat ada kejadian saat saya jatuh itu dari motor itu. Sempat jatuh dari motor, satu kaki saya itu nggak bisa diluruskan ya. Kaki kiri, tangkuk aja. Datang nih Pak Ustadz ke kamar. Lo kenapa kamu? Sakit jatuh bang. Enggak gitu ngomongnya. Deng, ngapain kamu? Bahasanya seperti itulah. Itu terlalu halus tuh. Itu bukan Ustadz Dadi. Waktunya. Loh, zaman dulu kan bahasanya masih reman. Kaki kiri sakit. Nah, terus pas tidak, udah sini katanya. Peganglah kaki saya itu. Pegang. Dia cerita apa aja, saya diam aja. Dah katanya. Setelah itu kaki saya itu tiba-tiba itu bisa lurus. Loh, kok bisa tambah lurus lagi? Nggak apa-apa. Sampai saya berdiri, loh, kok nggak apa-apa? Ini pakai apa, Bang? Tadi panggil abang ya, Bang. Pakai apa, Bang ini? Adalah katanya. Bahasa ada ini yang bikin penasaran. Benar. Terus udah berapa hari kemudian saya ingat terus, Bang, apa Bang katanya? Ya sudah. Ingat saat itu di kamar itu ya membuka sesuatu lah ke saya itulah. Udah nggak usah ceritain yang itu, Mas. Udah apa itu? Saat itu mulai terbuka lah. Akhirnya apanya yang dibuka nih? Energinya. Energinya setelah dibuka, mulailah saya ikut dakwah beliau mulai di situ. Dakwah beliau. Kayaknya ini makin lama makin penasaran. Karena banyak hal yang bagi saya saat itu tidak percaya, kok bisa begini. Karena filsafat ya. Karena filsafat itu. Kok banyak bertanya-tanya itu. Akhirnya terus saya tekunin terus. Sampai akhirnya ya saya merasakan sesuatu yang mungkin ini seperti sesuatu yang positif lah dalam diri saya itu. Alhamdulillah saat itu juga
setelah saya cerita itu ini itu, banyaklah dari teman-teman yang suatu jadi banyak yang bertanya-tanya gitu, kok bisa itu, bisa tapi itu, bisa itu, jadilah rame saat itu. Iya. Heboh lah saat itu. Bahasa sekarangnya viral. Bahasanya viral. Tapi waktu itu belum ada bahasa viral gitu. Iya, viral sudah ada. Saat itu kan. Saat itu bahasa viral kan sekarang ya. Nah itu dari berbisik teman-teman itu mulai banyak, akhirnya inilah banyak yang tertarik. Akhirnya saat itu saya ingat betul di sekolah ya, kalau malam itu latihan di situ. Latihan di situ. Ya ingat, makin lama tuh makin banyak. Tadi Kang, maaf. Iya. Pendekar itu apa yang menyebabkan Kang Denny bilang kok pendekar itu, apa yang disaksikan itu? Saya melihat di sesuatu di diri Pak Ustadz, ada sesuatu kelebihan yang menurut saya itu sosok yang kayaknya satu memang wibawa. Kalau mau nangis silahkan, enggak apa-apa. Wibawa, terus apa yang dia ucapkan itu benar. Dia bilang gitu-gitu itu betul. Akhirnya terus satu contoh kalau bisa Kang yang lebih spesifik, apa kira-kira untuk kita jadikan pelajaran, Pak? Ini ya. Banyak hal yang misalkan nanti kalau misalkan kamu coba latih ini, nanti kamu akan seperti ini. Enggak bener, dan ternyata betul. Padahal menurut saya itu satu kayaknya nggak mungkin lah. Dan itu mungkin lah. Tapi saya nggak usah cerita ini ya. Ini karena menurut saya ini ada sesuatu yang sangat private dah. Dan saya begitu banyak cerita ke teman-teman karena memang saya cerita apa adanya saat itu. Dan teman-teman itu banyak yang tertarik sekali. Banyak yang tertarik saat itu. Makanya yang Pak Ustadz ini begitu banyak teman-teman yang berminat pengen ikut dengan Pak Ustadz. Ya. Saya ingat saat itu kita pindah di latihan tuh di Lembah UGM. Tadi Kang Denny menceritakan tentang mengenai sakit di lutut kiri karena jatuh dari kendaraan dan tidak bisa lurus. Kemudian Pak Ustadz memberikan barangkali wejangan atau apa dengan memegang lutut, kemudian Kang Denny kakinya bisa diluruskan dan berjalan. Mungkin dari dulu sampai sekarang insya Allah sama ya, kalau secara akhlak itu Pak Ustadz. Kira-kira, mohon maaf ini Kang Denny, bisa jadikan pelajaran buat kita semua, apa yang bisa kita ambil Pak Ustadz? Jadi memang waktu itu insya Allah sudah mulai paham bahwa kalau kaki kiri itu memang Denny itu orangnya keras, kalau dikasih tahu sama orang tuanya agak susah. Termasuk agak susah walaupun sebenarnya nurut. Tapi keras, agak susah pokoknya, maunya belok tapi nurut sebenarnya. Nurut tapi belok aja, maunya belok aja gitu. Jadi di antara nurut itu nanti ada kerasnya muncul, bukan menolak ya, beda ya. Bukan menolak. Nurut tapi nanti kerasnya muncul gitu. Nurut tapi kerasnya muncul. Tinggal dipegang sambil didoain aja. Dulu megang. Iya, karena waktu mahasiswa dikasih tahu juga nggak mempan kan gitu. Masa saya anu kan gitu. Harus yang logis itu. Iya, makanya kira-kira betul itu Kang? Betul. Kita sampaikan dia. Betul. Nurut sih, tapi nanti belok deh. Beloknya bukan jelek sekali, enggak. Belok aja dengan kekakuan itu, belok aja di titik situ aja. Hanya itu aja sih. Makanya nggak sampai kalau mamanya tempurungnya lepas, enggak. Hanya cuma pada waktu itu tuh hanya cuma jin yang masuk karena atas izin Allah, karena memang kakunya disuruh, kadang-kadang disuruh itu ya nolak, tapi enggak bentuk marah, tapi bentuknya ngomel aja. Zaman dulu juga jin udah bisa masuk itu. Loh iyalah, jin itu masuk itu sejak zaman dulu. Jadi saya ingat betul waktu beliau masih ada di Karangwuni itu ya.
ya walaupun secara tidak langsung seperti itu. Karena sekarang kan sudah mengalami perkembangan yang luar biasa seperti itu. Jadi pada saat awal memang kasus-kasus yang terjadi itu hampir semuanya sama. Jadi di situ kan banyak karena jin yang masuk akibat satu kesalahan lah seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya beliau itu sudah punya dari 88 yang saya tahu lah ya, 88 89 ya. Walaupun dengan modelnya beliau saat itu, kan beliau tidak bisa serius waktu itu, tidak bisa serius. Betul. Maksudnya tidak bisa serius ini kalau sekarang itu kan ya agak lah ya serius kan seperti ada ya. Tapi waktu dulu itu bener. Saya bersaksi dulu itu tidak pernah beliau serius. Jadi semuanya itu kata-kata yang dikeluarkan itu dia hanya bergurau, tapi beneran. Itu bener. Serius tapi santai-santai. Bukan tidak serius, sebenarnya gini loh. Yang lebih tepat itu nyantai. Nyantai, karena temen tuh nyantai. Cuma ya insya Allah di situ ada bener, ada istilahnya gini loh. Ngaji tapi nggak kelihatan guruin gitu aja lah. Jadi pola yang diberikan oleh beliau itu sampai sekarang sebenarnya tidak berubah deh. Hanya karena banyak yang dihadapi dulu kan teman-temannya kan selengean semua kan gitu. Istilahnya media dakwah itu disesuaikan beda ya, disesuaikan lingkungan betul. Jadi ini ada perubahan yang luar biasa. Jadi perubahannya kan nanti Mas Eko juga tahu juga. Jadi pada saat itu ya kita kan jahiliyah semua ya. Masih jahiliyah semua. Padahal itu tahun 88 itu. Ya masih jahiliyah. Gimana yang zaman Rasul? Iya. Ya, artinya kan masih ada banyak hal yang memang harus difahamkan dengan menggunakan cara pada saat itu. Oke, itu seperti itu. Jadi justru saya percaya dengan beliau karena dari cara membawanya itu bisa diterima. Jadi bukannya tidak bisa diterima, tapi saya justru begini. Tapi cara membawakan itu sambil ketawa-ketawa gitu. Masuk pelajaran itu. Jadi karena bukan dengan cara ilmiah kan seperti itu. Kalau cara ilmiah ya mungkin saya ini kurang ilmiah nih. Apakah memang seperti itu Pak Ustadz? Artinya dalam berdakwah itu kita juga harus melihat situasi lingkungan yang akan kita dakwahi dan kita juga harus bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut itu. Iya, sebenarnya kalau dakwah itu kan jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Itu pegang dulu kalau mau dakwah. Nah, kemudian gimana caranya? Kita ngikutin aja apa yang mereka pikirkan. Ikutin aja, ikutin. Jadi bukan mengikuti mereka. Ikutin apa cara mereka itu berpikir, apa yang dilakukan, diikutin. Maksudnya dipelajari. Bisa nggak kita itu masuk ke situ? Nah, kalau memang sudah bisa, masuk. Kemudian kasih nasihat terus. Semakin lama semakin paham. Jadi jangan kita itu frontal. Kalau zaman sekarang itu kan frontal. Ustadz yang satu nggak cocok ini, ruwes gitu lah. Nggak bisa seperti itu, gitu loh ceritanya. Namanya beda pemahaman itu normal. Tetapi dia kan salah. Jangan ngomongkan salah. Semua orang itu pasti salah. Tapi gimana caranya? Kalau kamu dakwah itu dimengerti. Kan gitu intinya, dimengerti oleh mereka. Jadi jangan memaksakan kehendak. Ya memang sejak dulu seperti itu sih. Jadi ya cuma karena memang sebaya ya, seumuran. Jadi ya nyantai aja seperti itu. Cerita beliau tadi Pak Prof sama Kang Denny berantem itu serius tuh Pak? Ya tanya aja dia. Saya kok kalau Pak Ustadz lagi tausiah itu kok tak lihat nggak ada tampang-tampang. Maaf ini Pak Ustadz. Nggak apa-apa, nggak perlu. Mohon maaf, memang nggak ada tampang kalau saya. Yang saya tahu ya. Sebentar. Saya diajak senyum. Malah mendoakan yang ngejek itu diselamatkan Allah. Kan kenapa? Lah karena memang kalau kita mau mengikuti ketakwaan kepada Allah Ta'ala, mengikuti syariat, ya memang harus seperti itu. Itulah akhlak Rasul. Itulah syariat Islam. Iya, nggak perlu klarifikasi. Kenapa? Allah yang menilai beserta para malaikatnya. Mereka nggak ngerti. Saya anggap mereka jahiliyah dari sisi ilmu yang memang beliau nggak ngerti. Gitu loh. Kalau nggak ngerti kan santai kan. Kenapa saya nggak perlu klarifikasi? Ribut, panjang, dan malu nanti.
Malu dia. Nah, saya tidak ingin dia malu di depan orang lain. Biarkanlah dia mempermalukan saya yang menurut saya, insya Allah saya nggak salah. Kan gitu? Enggak, saya nggak salah. Dia aja nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya, kenapa? Memang nggak diajarkan oleh sebelum-sebelumnya, nggak diajarkan. Jadi ya saya normal aja, normal. Beda pendapat normal, tapi dia beda pendapat itu menjadikan dia memfitnah. Kalau saya lihat beda pendapat, tidak mau saya memfitnah. Karena hanya beda pendapat karena dia tidak tahu. Kan beda. Anak kecil itu tidak tahu ini api, itu kan wajar gitu. Ya wajar namanya anak kecil nggak tahu itu api, kan gitu ya. Kalau dipegang panas itu nggak tahu. Gitu. Tapi kalau yang gede ya tahu kalau itu api, panas, kan nggak perlu kasih tahu. Lebih kepada memaafkan aja seperti itu. Ya maafkan aja, yang menilai kan Allah nanti. Kalau menurut saya yang menilai Allah. Ya. Loh, kenapa ada seperti itu? Saya ngikutin Rasul. Saya tidak mengikuti Abu Jahal. Saya mengikuti Rasul. Saya tidak mengikuti orang-orang kafir. Saya mengikuti Rasul. Makanya kalau difitnah, didoakan agar diselamatkan oleh Allah. Itu ngikutin Rasul. Klarifikasi nggak perlu. Oh nanti kan jadi nggak. Oh enggak, itu kan manusiawi. Kalau menurut saya amati. Dia nggak punya ilmunya untuk mendebat sebenarnya. Dia hanya punya tutup kepala. Kemudian dia itu biar dipanggil entah itu ulama, entah itu syekh dan sebagainya. Sehingga menjadikan orang itu percaya sama dia dengan atribut dia. Padahal kalau dia itu ngomong ke semua orang seperti itu, dosa yang dia akan pikul nanti di akhirat. Karena kalau memang saya jelaskan, bisa saya jelaskan kok. Tapi kan dia nggak pernah bertanya. Tabayun nggak ada. Dia kan hanya menyimpulkan menurut akalnya dia. Kalau saya menurut Quran nggak ada persoalan menurut saya. Kan bedanya di situ. Nah kalau masalah soal berantem, wah, tanya dia tahu nih. Ini kan sama ini sebenarnya. Sama ini penyintas. Cuman ini yang paling junior kayaknya. Gimana ceritanya nih, Pak Eko? Kalau saya lebih junior dari beliau-beliau. Saya tahun 90. Iya. Kalau saya kenal beliau itu sama dengan Kang Denny, sakit. Oh sakit juga Saya sakit. awalnya? Sakitnya alergi. Oh iya, tahu. Muntah. Iya. Makan apa ini? Makan teri Ikan laut maksudnya? Terutama seafood. Seafood. langsung, jadi nggak ini lah Pak. Ingat muntah itu karena waktu makan ingat bayarin dia tuh.